Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Oke. Absen hari Kamis. Oke. Rabu Kamis. Tadi pagi sudah di absen, tapi saya tetap absen lagi ya. Ngecek ada yang bolos apa enggak. Ahmad Nizam, Ambar Wahyu, Aurel, Sakit, Aftar, Bevan, Cika, Cinta Laura, Cinta Naswa, Dani, Darista, Davi, Diah, Erna, Excel, Sakit, Gale Sakti, Sakit, Gede, Givari, Paski, Hazel, Inka, Muhammad Idu, Mita, Muhammad Rian, Monica, Muhammad Dio, Nadila, Najatun Nisa, Nasiwa, Naila, Nera, Niko, Pinkan, Raven, Rehan, Reva, Wahyu Adi. Wahyu Adi izin ya. Oke. Minggu lalu ya sudah belajar tentang kecerdasan artifisial ya, betul ya? Apa itu kecerdasan artifisial, KA? Masih ingat? Suatu sistem komputer di mana bisa menyerupai manusia ya. Tentunya untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh, kalian dulu waktu SD pakai bel yang ting 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 itu dipukul pakai apa itu? Besi itu, pakai enggak? Masih menjumpai itu ya? Dipukul oleh petugasnya. Nah, kalau kita mengikuti perkembangan zaman, ada namanya teknologi bel sekolah otomatis itu ya. Nah, bel sekolah otomatis. Jadi nggak usah dipukul pada saat jam tertentu, tapi sudah disetting sesuai dengan jam yang ditentukan ya. Sehingga muncul itu di speaker ada bunyi tit. Nah, jam pertama sudah habis atau apa. Ya untuk menggantikan bel yang dipukul oleh petugas itu ya. Nah, itu salah satu penerapan ini, kecerdasan artifisial ya, KA. Contoh lainnya banyak sekali ya. Nah, nanti kita akan belajar alat-alat apa saja yang ada yang sudah mendukung ini kecerdasan artifisial ya. Next, lanjut. Nah, ini tujuan kita nanti ya. Nanti yang pertama ya, kalian mengenali alat-alat atau tools AI atau KA ya yang ada di sekitar kalian. Nah, terus menjelaskan fungsinya apa, banyak kan fungsinya. Nah, toolnya juga banyak, nanti kita belajar itu. Nah, yang ketiga nanti kita ada game ya, game untuk mengenali alat-alat KA atau AI. Nah, nanti kita kelompokan aja kalau ini. Yang keempat menyampaikan hasil ya, nanti presentasi singkat aja, santai ini nanti ya, presentasi singkat. Maju ke depan tapi, oke. Ya. Nah, ini 4 ini nanti untuk tujuan belajar lainnya. Next, lanjut. Nah, ini kalian pernah pakai Google Translate? Nah, itu salah satu KA. Jadi menerjemahkan bahasa ya. Baik bahasa apapun bisa sekarang. Kalau dulu itu cuma bahasa Inggris, ke mungkin Indonesia atau yang lainnya. Sekarang bahasa Jawa itu pun bisa ditranslate ya. Jadi sudah berkembang sangat bagus sekali Google Translate. ChatGPT pernah pakai ya? Nah, itu juga sama, menyelesaikan kasus soal atau apa, banyak juga dipakai.
Kamera HP mendeteksi wajah. Pernah pakai ya? Pakai, saya pun pakai. Kelamaan pakai apa? Sidik jari. Saya setelah aja langsung face recognition. Jadi langsung begitu saya menghadap ke HP, deteksi langsung pakai kamera HP yang depan ya, langsung unlock. Jadi nggak usah masukkan password atau yang lainnya. Ini juga penerapannya KA ya. Ini. Dan banyak lagi ya ini. Nanti kita bahas ya. Oke, next lanjut. Nah, ini kegiatannya ya untuk hari ini. Nanti saya punya video tentang AI penggunaannya ya. Terus kemudian ada game, kemudian kelompokan nanti mengerjakan. Jadi dari game itu tadi ya, saya menyediakan banyak sekali logo alat AI, tools AI. Ada banyak nanti kok. Contohnya tak kasih bocoran saja, ChatGPT. Terus ada lagi Google Voice dan lain-lain, banyak. Nanti kelompokannya itu kalian milih satu aja alat ya, satu tools AI. Boleh kalian membahas ChatGPT saja satu kelompok ya. Boleh membahas misal Google Voice saja, voice assistant itu ya. Boleh sembarang, pokoknya sesuai kehendak kalian, kelompok kalian nanti ya. Ini terus presentasi, setelah itu refleksi itu ya. Wes, paham agendanya ya. Jadi setelah kita main game kelompokan, nanti juga saya kasih ini lembar ya. Nanti hasilmu tulis aja di sini. Oke. Nih. Jadi ada 3 agenda lah nanti. Tebak-tebakan, logo atau gambar. Setelah itu diskusi kelompok, yang terakhir refleksi. Mana menurut kalian tools AI yang paling bermanfaat buat kalian? Itu ya. Oke. Nanti satu kelompok satu aja. Ini. Oke, siap, mulai ya. Saya tampilkan video dulu, contoh-contoh penerapannya KA. Oke. Ada map ini. Kalian kan jalan ke luar kota, nggak hafal jalannya, pakai map loh. Tapi hati-hati, jangan kamu setelah memilih lokasi tujuan, start, terus apa itu namanya, langsung aja kok ikuti, jangan. Pilih aja jalur yang paling menguntungkan. Mulai langsung kok apa itu namanya, ikuti. Bisa jadi kalian dilewatkan apa jalan kecil, sawah-sawah. Nah itu bahaya itu ya. Hati-hati. Jadi harus dikendalikan ya. Ini ada smart car, jalan otomatis juga, Tesla. Terus apa itu, Cina juga banyak. Tapi ya harus diawasi ini. Enggak bahaya ya. Sistemnya nge-lag, enggak mendeteksi objeknya atau sensornya rusak, bahaya itu. Harus diawasi penggunaannya. Itu mobil. Nah itu segi contoh ya Pak, Tesla. Itu. Contoh lain juga banyak ini. Text editor, autocorrect. Pernah pakai ini? Di Microsoft Word yang baru ada Giusan. Cuma kalian harus nyetel ke bahasa Indonesia dulu. Jadi menyesuaikan bahasa. Ada salah ketik, misal sudah dipilih ditentukan bahasa Indonesia, itu sudah langsung otomatis auto koreknya. Jadi salah satu huruf itu bisa langsung dikoreksi. Cuma mungkin harus online. Face detection, recognition, ini sing GHP itu ya. Terus apa itu, CCTV juga pakai ini, kebanyakan pakai ini. Deteksi wajah. Tilang elektronik juga pakai ini, sama. Nah itu deteksi wajah. Biasanya pas awal mau mengaktifkan ini kalian pakai HP itu kan geleng-geleng. Ya bisa aja nih statis, wajahmu statis. Tapi nanti pas apa menghadap ke kanan atau kiri biasanya nggak unlock. Tapi kamu pas aktivasi itu geleng-geleng menunjukkan bagian samping kanan atas wajahmu, biasanya
lebih valid datanya, bisa dipakai untuk unlock ya. Oke, contohnya itu banyak lagi dan banyak lagi ya. Kita skip aja ya, kita main game aja. Oke, wes ya, saya bagi kelompoknya. Kelompoknya yang paling dekat aja lah, sama ngikut belakang apa sini, sini 4, sini 4, 1, 2. Ini satu kelompok satu aja, sana ya. Terus belakang sini ini 4, sini kok lengkap no 3 anak. Terus yang sini iki ya. Nah, sini. Terus sing itu, sing siapa emang? Niko ke sini, Niko geser. Yang ini sama ke sini, 4. Terus iki 4 iki. Ya 4. Oke, 4. Terus sama 4, nah pas. Oke, wes ya, kelompok 8 kelompok. Oke, dengarkan sih yang caranya mengisi ini ya. Oke, saya nanti menampilkan ini ikon logo di sini, kalian ngisinya di bagian A ya, kan ada pilihan atau ada tabel gambar yang ditampilkan. Oke, yang nggak usah kalian isi, nanti tak tampilkan di sini. Terus sebelah gambar itu kan ada nama alat atau perangkat, kalian isi itu logonya apa. Misal yang itu kan kelihatan apa ya, tulis saja di situ, misal Google Map, fungsinya untuk apa, tulis sampingnya itu ya. Terus kalian pernah pakai apa enggak, lek pakai ya centang, lek belum silang ya, paham ya. Oke, terus nanti lek wes kan saya nampilkan banyak toh sini, belakangnya bagian B. Oke, bagian B wes, nanti kalian pilih salah satu alat AI KA yang tadi ya, atau kalian pilih lagi yang lain ya boleh. Bagaimana? Oh, ada yang pernah, ada yang enggak. Anggap aja pernah gitu aja. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kalau belum pernah kan nyoba terusan. Oke. Nanti kalian pilih ya salah satu aja. Bahas satu topik bahasan aja. Misal Google Map ya, nama alatnya Google Map. Terus fungsinya apa? Yang kedua nih ya, contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk menentukan rute yang paling dekat atau menunjukkan jalan gitu juga boleh. Mengapa penting untuk kelompokmu? Jelaskan ya. Oke. Terus yang kelima, buatlah gambar atau sketsa. Gambaran aja, logonya boleh atau penggunaannya, kamu bisa apa mengilustrasikan juga boleh, nggak masalah. Yang penting ada gambarnya nanti ya. Yes. Kemudian yang ke bagian C, refleksi. Nanti tulis, setiap anak kan anggotanya 4. Oke. Satu-satu di bawahnya sini sampai habis nanti ya. Namanya siapa, alat AI yang menurut kalian paling keren atau paling bermanfaat apa, terus kenapa. Paham ya? Jadi setiap anak nulis gitu. Wes, kita mulai. Oke. Gandeng ke kelompoknya. Oke. Yang nomor 1 silahkan. Apa itu? Tulis. (15 detik. Yuk, ya. Di sebelahnya yang namanya, tulis saja namanya apa. Ya. Tulis di bagian nama alat atau perangkat AI, ya. Yang gambar yang ditampilkan ini nggak usah ya. Kan ini wes tak tampilkan di sini toh. Oke, paham ya? Oke, silahkan.
Lanjut, next. Ini apa lagi? Ayo, apa ini? Ayo. Logo apa ini? Lanjut, next. Ini. Logo apa ini? Lanjut, next. Apa ini? Saya lewat misi. Next lagi. Kalau ini gambarnya apa lagi? Tadi kan ada apa jenenge? Apa? Ya ini Tesla, itu kan autopilot mengikuti apa? Map yang ditentukan. Next. Kalau ini face apa? Mudah ya ini, next. Nah ini, ayo. Saya sempat hampir beli ini, tapi nggak jadi. Harganya agak mahal, terus gampang rusak juga, nggak jadi. Tapi sangat bermanfaat sekali. Ini buat menggantikan menyapu. Ya. Habis, oke, sudah ya. Hanya itu aja. Setelah ini, bagaimana? Ya, cuma 7. Emang cuma 7, tak lebih. Oke, masing mengisi. Ya, silahkan diisi dulu sebelum lanjut ke yang kedua. Saya lanjutkan sekalian untuk yang poin B ya, yang diskusi kelompok membahas satu buah topik tentang alat AI. Kalian pilih salah satu alat AI yang diantara 7 itu boleh. Kalian pilih yang lain. Jika kalian punya alat yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Bahas satu aja, isi dengan itu ya, nomor 1 sampai nomor 5 ya. Oke, silakan. Nanti sudah presentasikan. Ada masalah? Tidak ada. Oke. Yang sini ada masalah? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Ada masalah? Tidak ada. Oke, lancar. Yang sini ada masalah? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Ada permasalahan? Tidak ada. Oke. Sini bisa ini ya? Bisa. Oke. Yang sini, kelompok sini. Kelompok lesehan. Boten, tidak, Pak. Tidak ada permasalahan. Oke. Yang nama alat itu handphonenya. Toolsnya, aplikasi boleh, alat juga boleh. Kayak contoh tadi kan ada vacuum cleaner loh. Nah, itu juga boleh. Ini cara ngerjainnya gimana? Ini satu-satu. Oh, ini satu-satu. Kan ini misal sampean ya, Reva, AI yang paling keren atau paling berguna menurut sampean, terus kenapa? Kan sampean, terus bawahi temannya. Lagi sampai 4. Oke? Oke. Sudah selesai? Sudah. Yang lain sudah? Yang belum angkat tangan coba. 1, 2, 3. Ini belum? Oh, sudah. 3, 4. Oke. 10 menit. 10 menit lagi ya. Oke, nanti setelah itu presentasi gantian maju semuanya ya.
Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Kita mulai untuk presentasinya. Nanti semua ya, satu kelompok maju ke depan sini, sampaikan hasilnya. Terus kemudian nanti kan ada sekalian aja disampaikan apa gue? Yang bagian C, refleksi individu. Nanti bacakan individu ya. Paham? Hanya menyampaikan alat yang paling kalian pilih apa yang menurut kalian paling bermanfaat ya. Wes, mulai dari siapa dulu? Tak tunjuk apa dari sana aja? Kelompoknya siapa? Rehan. Oh, nah, kini maju depan. Yang lain dengarkan ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang AI. Oke, silahkan. Alat yang kalian pilih apa? Google Maps. Oke, Google Map. Yang lain dengarkan. Kelompoknya Rehan memilih Google Map. Silahkan. Fungsi utama alat ini adalah untuk menunjukkan arah perjalanan. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, berbagi lokasi, perencanaan rute, dan mengatur jalan. Mengapa alat ini penting menurut kelompokmu? Memudahkan akses informasi, gratis dan mudah digunakan. Menurut kamu, AI atau alat AI yang paling bermanfaat apa? ChatGPT. ChatGPT, kenapa? Karena bisa menjawab hampir semua pertanyaan. Ya wes, oke, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang AI. Nama alat ChatGPT. Fungsi utama alat ini memberikan informasi, membantu dalam pendidikan, melakukan percakapan, memberikan rekomendasi, meningkatkan produktivitas, dan membantu dalam layanan pelanggan. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Membantu menjawab pertanyaan yang rumit dengan memberikan informasi yang akurat dan mendetail. Mengapa alat ini penting menurut kelompokmu? Dapat memahami bahasa manusia dengan lebih baik dan dapat menghasilkan respon yang lebih alami. Yang individu, refleksi Nama individu. saya Erna. Alat AI yang menurut saya paling keren adalah Google. Kenapa? Karena memudahkan saya dalam mencari informasi, mengelola email, mengatur jadwal, dan bahkan mempelajari keterampilan baru. Yang agak keras ya. Nama saya Naila. Alat yang menurut saya paling keren adalah Google Translate karena memfasilitasi komunikasi lintas bahasa dan membantu memahami informasi dalam berbagai bahasa. Oke, ada yang ditanyakan kelompok lain atau mungkin Ada yang mau ditanyakan? tanya? Silakan. Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nama alat ChatGPT. Fungsi utama alat ini bisa menjawab banyak pertanyaan dari pelajaran sekolah, teknologi, sejarah, dan sains. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, membantu belajar, membantu untuk memecahkan suatu masalah, mengatur waktu dan produktivitas. Mengapa alat ini penting menurut kelompokmu? Karena bisa membantu manusia dalam berbagai hal seperti menjawab pertanyaan, menerjemahkan bahasa, memberi ide, dan membantu belajar. Tidak ada yang tanya ini? Tidak ada. Oke. Ya wes. Silakan duduk. Ganti. Ya, kelompok kita 3. Ya, silakan. Ya, 3 anak. 3 anak apa 4? 3 anak. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perangkat kecerdasan artifisial AI. Nama alat perangkat AI ChatGPT. Fungsi utama dari alat ini
memberikan informasi, membantu dalam pendidikan, melakukan percakapan, memberikan rekomendasi, meningkatkan produktivitas, dan membantu dalam layanan pelanggan. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari: membantu menjelaskan dan memahami topik yang sulit dipahami, menerjemahkan teks, menciptakan chatbot cerdas yang dapat berkomunikasi dengan pengguna dalam bahasa alami. Menurut saya, smart car karena dapat meningkatkan efisiensi berkendara dan dapat meningkatkan keselamatan berkendara. Oke. Sekian presentasi yang dapat Ada yang kami ditanyakan? sampaikan. Kok enggak anu? Wassalamualaikum warahmatullahi Enggak ada yang mau wabarakatuh. tanya? Tidak ada. Oke. Ya wes, oke silakan. Duduk kembali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan tentang perangkat kecerdasan Yang agak artifisial keras ya. AI. Oh, Nama alat atau perangkat AI Google Assistant. Fungsi utama alat AI sebagai asisten virtual berbasis suara yang membantu pengguna dalam berbagai tugas sehari-hari. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari: 1. Mengatur rutinitas, 2. Mencari informasi, 3. Membantu komunikasi, 4. Kontrol perangkat rumah pintar, 5. Hiburan. Mengapa alat ini penting menurut kelompokmu? Karena dapat membantu dalam berbagai hal. Nama saya Pinkan Flokusanto. Alat AI yang menurut saya paling keren adalah Google Assistant, karena Google Assistant dapat membantu dalam berbagai hal dan mempermudah saya dalam kehidupan sehari-hari. oke. Nama saya Cinta Najwa Fania. Alat AI yang menurut saya paling keren adalah ChatGPT, karena dapat membantu mengerjakan tugas sekolah. Nama saya Inka Puspitasari. Alat AI yang menurut saya paling keren adalah Google Translate, karena dapat membantu saya untuk menerjemahkan bahasa asing. Nama saya Ambar Wahyu Wibawa. Alat AI yang menurut saya paling keren adalah Google Maps, karena dapat membantu saya untuk menunjukkan jalan. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada lagi. Oke. Silahkan ditutup. Sekian presentasi kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Oke, silahkan. Ya, bahas apa ini? Nama perangkat AI ChatGPT. Fungsi ChatGPT. utama alat ini memberi Oke. ide, saran untuk tugas, usaha, dan lainnya. Menjawab pertanyaan dari pelajaran teknologi sains. Nama saya Cinta Laura Agustina. Alat AI yang menurut saya paling keren adalah Google Map, karena membantu memberi arah secara akurat, bisa menunjukkan rute tercepat dan termudah ke tujuan. Oke, Google Map. Ada yang mau tanya? Silahkan. Tidak. Ada? Siapa? Sinyo. Mau tanya? Silahkan, boleh. Silahkan, Sinyo. Apa kelebihan dan kekurangan ChatGPT? Oh ya, kelebihan dan kekurangannya ChatGPT. Silahkan dijawab ya. ChatGPT mempunyai banyak kelebihan, seperti mencari ide atau saran, mencari ide konten, mencari inspirasi berbagai apapun segala jenisnya. Untuk kekurangannya adalah Kekurangannya ChatGPT. ChatGPT itu kekurangannya ngambil datanya itu kan dari website yang online itu, kayak search engine Google tuh. Jadi datanya yang diambil dari website itu salah, kemungkinan hasil yang ditampilkan ChatGPT juga salah ya. Oke, ada yang lain yang mau tanya? Review, Pak. Siapa? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan boleh ditutup presentasinya. sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok selanjutnya belakang. Oh, sudah. Belakang sini sudah. Ini sini. Ya, kelompok cowok. Siapa? Darista. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mendiskusikan hasil tugas kelompok kami. B. Eksplorasi satu alat AI.
1. Nama alat Google Maps. 2. Fungsi utama alat ini. 1. Menunjukkan lokasi. 2. Mencari tempat. 3. Street view. 4. Menampilkan kondisi lalu lintas. 3. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menemukan tempat tujuan. 2. Menjadi panduan perjalanan. 3. Menentukan rute tercepat. 4. Mencari tempat makan. 4. Mengapa alat ini penting menurut kelompokmu? 1. Mempermudah navigasi, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan keamanan perjalanan, mendukung aktivitas bisnis dan pariwisata. Ada yang tanya nggak nih? Ada? Tidak ada. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Kelompok terakhir, ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama alat perangkat AI ChatGPT. Fungsi utama alat ini untuk menjawab pertanyaan dan bisa menghasilkan gambar. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menjawab pertanyaan yang kita tanyakan, contohnya tentang penyakit, olahraga, dan lain-lain. Mengapa alat ini penting menurut kelompokmu? Menurut kelompok saya, karena alat ini sangat canggih dan mungkin alat ini akan berperan besar untuk masa depan. Alat AI yang menurut saya paling keren adalah Gemini AI. Alasannya karena Gemini bisa membuat kuis personal untuk kebutuhan belajar saya. Oke. Gemini. Alat AI yang menurut saya paling keren adalah ChatGPT. Alasan karena bisa menjawab pertanyaan dan juga bisa menghasilkan gambar. Alat AI yang menurut saya paling keren adalah Google Maps. Alasan karena aplikasi ini sangat akurat dalam memberikan petunjuk arah. Alat AI menurut saya paling keren adalah Google Translate. Alasan karena bisa menerjemahkan semua bahasa. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua kelompok sudah menyampaikan hasilnya ya tadi ya. Ada yang bahas ChatGPT untuk menjawab soal-soal itu ya, mencari apapun juga bisa sekarang. Terus ada juga yang pakai atau membahas Google Translate untuk apa? Menerjemahkan bahasa ya. Saya kadang juga pakai itu Google Translate untuk apa? Kadang untuk hal-hal yang ya untuk hiburan. Contohnya saya ngegame ya, game RPG online kan ada jalan ceritanya toh. Nah itu kadang bahasanya Inggris terus kemudian saya nggak begitu paham. Saya translate pakai itu Google Translate. Saya arahkan aja kamera HP itu langsung ditranslate otomatis ke bahasa yang kalian inginkan. Itu contohnya itu. Google Map juga sama ya. Untuk itu navigasi. Nah, itu ya banyak lagi. Oke. Jadi untuk hari ini kalian ini sudah belajar ya banyak tentang alat-alat KA. Nah, ini. Nah, mari untuk kedepannya dipakai ya untuk alat-alat KA-nya ini dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat ya. Itu ya. Oke, nanti setelah ini tolong hasilnya lembar diskusi itu dikumpulkan ya. Ya, itu. Ya. Dikumpulkan ke depan sini. Silakan. Oke. Ya, sini aja, kumpulkan depan sini. 8 kelompok ding. Oke. Izin kamar mandi. Oke, silahkan. Oke. Dengarkan untuk pertemuan minggu depan kita coba untuk mempraktekkan ya menggunakan tools KA AI ya. Saya kira hari ini dari saya, ini masih belum ya. Dari saya untuk hari ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.